jin. Karena kita kenalnya kata Allah itu melalui bahasa Arab begini, gitu ya. Ya maka munculnya energi itu juga dalam formasi seperti itu. Jadi orang kayak dia, alhamdulillah dapatnya tanda-tanda dari Allah seperti itu. Sebab ada orang lain yang mendapatkan tanda-tanda semau-mau Allah loh. Kadang-kadang ada alim juga dikasih. Ada orang yang dapat keris saja kerjanya, ada. Terus telbok keris itu sampai bingung gede. Ada orang yang begitu, ada yang kasyaf. Jadi dia pokoknya ahli mimpi aja. Ada orang yang dibuka itu terserah Tuhan itu. Kak saya ini bundel, saya ini nggak ngerti apa-apa, jelas. Tapi bersyukurlah karena saya sebenarnya punya beberapa slide juga ya. Saya waktu di Aceh tsunami, saya kebetulan mengantarkan Cat Stephen untuk ke sana dan naik helikopter dan saya memfoto yang hasilnya Allah juga ya. Tapi saya nggak mempersiapkan itu untuk acara pada malam hari ini. Ketika ada kasus karikatur di Denmark, saya menjelaskan itu di daerah Mandar, dan ketika saya pakai layar begini menjelaskan karikatur itu dengan segala macam jawaban Islam berarti itu, teman-teman itu memfoto saya berdiri di situ itu di sebelah sininya layar, terus di sini itu ada orang juga dalam foto itu padahal tidak ada. Nah ada orang juga yang wajahnya cahaya, jadi gamis putih, tangannya ada, cuman kepalanya cahaya. Jadi itu Rasulullah sendiri yang hadir di situ. Karena kita sedang semua memprihatinkan keadaan Rasulullah gara-gara kartun di Denmark itu. Gitu. Kemudian kita juga ke Belanda, ke tempatnya Geert Wilders, kita ingin dialog segala macam. Saya kan tidak keberatan Rasulullah dihina. Tidak keberatan itu artinya Rasulullah kok dihina. Ya diguyu kan Rasulullah itu tidak apa-apa dihina, tidak akan mengurangi apapun pada Rasulullah. Jadi hinaan itu pasti akan memantul. Wa ma romaita idh romaita walakin Allah akan begitu. Rasulullah sendiri tidak mungkin marah, tidak mungkin geram, dan semua orang juga mengetahui bahwa Rasulullah tidak mungkin marah, tidak mungkin geram terhadap hinaan-hinaan. Rasulullah pasti akan tersenyum dan mengatakan Allahumma gfir Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamuna ma yaf'alun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kira-kira gitu yang dilakukan Rasulullah. Nah, ada banyak sekali cerita-cerita seperti itu, teman-teman sekalian. Kita tinggal mensyukuri, tapi jangan kita dramatisir. Sebagaimana tadi saya mengatakan mengenai mencicipi kesengsaraan Rasulullah, saya itu pokoknya kalau Rasulullah tangis dan saya itu seperti cinta segitiga. Jadi kalau saya tidak menahan diri maka saya pasti menangis. Dan kapan saya sedih pasti sasaran pertama Rasulullah. Sehingga 3-4 hari yang lalu itu ketika saya sangat sedih melihat Indonesia, melihat kenapa kok begini SBY, kenapa kok begini Wiranto, kenapa saya sedih dalam arti yang tulus ya. Saya tidak mengecam, saya tidak memprotes, saya tidak berontak, saya tidak apapun. Saya menyedihkan karena saya sangat cinta sama mereka semua dan saya sangat cinta kepada bangsa Indonesia. Saya sangat bangga. Nah, tiba-tiba istri saya ngecek saya di mana melalui BlackBerry-nya itu. Istri saya, ya ini kan sebenarnya kalau dilihat dari sudut dunia ini kan kita ini kayak kambing toh. Jadi ini ada tali yang namanya BlackBerry yang melayu nang di kono ya. Gitu kan. Aslinya cuman saya pura-pura nggak tahu kan gitu. Terus bapak-bapak saya kuratin nang direk paling nang Benedik doang. Nah ketika istri saya ngecek saya ada di Madinah gitu loh. Panik istri saya. Loh kok Cak Nun di Madinah? Aku lari dia. Cari saya di mana? Saya di atas biasa, saya di loteng saya. Tidur saya di situ kan. Tidur. Loh barusan ngapain ayo? Ngapain? Aku tidur. Ayo ngapain? Ini lihat ini di Madinah Munawwarah. Oh yo ngawur ibu kan tulisan ngawur saya bilang gitu. Nanti kapan-kapan Colorado. Kapan-kapan. Gitu-gitu tuh. Jadi yang penting menurut saya begitu Anda melihat itu, jangan tidak kompak bertiga dengan Allah dan Rasulullah. Kan gitu. Dan semua masalah Anda ini harus berada di dalam lingkup triangle of love. Ini prinsip yang utama, yaitu cinta antara Allah, Muhammad, dan kita. Nah, seluruhnya ini
Tidak ada seujung kukunya kekayaan Muhammad SAW. Dan Rasulullah adalah orang yang begitu kayanya karena dia profesional sejati. Dia direktur utama Khadijah Corporation, ekspor import. Dia sangat kaya raya, tapi 100% hartanya Rasulullah itu ditanamkan kepada kepentingan rakyat di Mekah dan Madinah untuk UKM-UKM. Rasulullah sendiri memilih hidup sangat miskin tapi tidak sampai fakir. Rasulullah hanya punya pakaian 3. Rasulullah tidak pernah makan 3 hari berturut-turut kenyang. Selalu ada hari di mana dia kelaparan. Rasulullah menjahit bajunya sendiri, menjahit sepatunya sendiri. Padahal dia sangat kaya raya. Dia bisa punya budak berapapun kalau dia mau. Jadi Rasulullah zakatnya, infaknya, sedekahnya saya kira tidak hanya 100%, lebih dari itu. Tentu saja kita tidak usah seperti Rasulullah, tapi kita membuntuti beliau. Beliau adalah cakrawala kita. Jadi begitu Anda diberi rahmat oleh Allah, entah berupa macam-macam, tulisan Allah atau tanda Allah itu macam-macam. Kadang-kadang kayak tidak ada apa-apa, tapi Allah hadir. Caranya Allah hadir selalu melalui simbol yang kita kenal. Jadi tiap hari jangan tidak peka, tiap hari selalu ada kehadiran Allah, gitu loh. Cara Allah hadir itu sederhana, misalnya Anda milih hotel, dapatnya kamar persis tanggal lahir Anda, misalnya gitu ya, gampang-gampang aja. Waduh ini enaknya pijet, aduh ya Allah ini pijet betul aku datang tukang pijet, gitu loh Mas. Jadi hati-hati kalau sudah dekat sama Allah, jangan punya keinginan macam-macam, tercapai loh nanti. Awas loh. Ya, istri saya itu gawat itu. Istri saya itu jangan punya keinginan, datang langsung. Gitu loh. Kalau dia masih awet sama saya itu berarti dia belum pernah punya keinginan untuk pisah dari saya. Kalau dia punya keinginan langsung terjadi itu. Mate Ali. Itu teman sekalian ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jangan didramatisir, jangan dibesarkan dirimu karena tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga pada apapun saja dan jangan menjadi orang besar. Anak-anakmu jangan dijadikan manusia unggul. Apalagi kata unggul itu masuk sebagai virus dalam otaknya, tidak usah unggul. Biasa saja, keunggulannya nanti orang yang akan melihat, bukan dirinya sendiri. Kan gitu. Mari kita tawadhu dan jangan Islami unggul lah, itu harus tahu unggul-unggul itu janganlah. Unggul metung aja lah. Jangan kena arok itu. Ya, kalau saya ya, anak saya juga tidak saya sekolahkan di sekolah Islam terpadu. Saya tidak anti, tapi saya khawatir nanti anak saya GR, terus dituntut terlalu banyak. Biarin aja dia sesuai dengan perkembangannya. Wong saya nggak perlu apa-apain, dia belajar baca sendiri. Anak saya kelas 1, anak saya kelas 3 SD sudah nulis begitu banyak, dan komputer itu sudah kayak tanpa belajar, tanpa kursus dia sudah bisa mengoperasikan itu dan nulis tiap hari, dan tidak pernah kita unggul-unggulkan. Dan alhamdulillah dia juga tidak merasa unggul dari siapapun saja. Dan yang saya bersyukur anak saya tidak menuntut ikut Pildajil. Waduh, nek melok Pildajil mate. Alhamdulillah anak saya cuek, tidak ada masalah. Dia chatting sama orang-orang besar, sama apa, tapi dia tidak punya, dia netral-netral saja, dia tidak punya nafsu macam-macam. Alhamdulillah. Itu yang saya anggap kehadiran Allah dan perlindungan Allah kepada anak-anak saya. Jadi mari kita hati-hati sama anak-anak kita semuanya juga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada Mas Dik, saya minta maaf atas segala kekurangan saya.